Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema faktor. Nah, teorema faktor ini sebenarnya mirip ya, kayak teorema sisa, bahkan ini lebih mudah. Nah, jadi misalkan kita memiliki suatu polinomial fx, maka fx itu dikatakan memiliki faktor x min a. Ya, x min a itu faktor dari si fx. Nah, maka berdasarkan teorema faktor, fa sama dengan nol. Nah, jadi si faktor tadi x min a, ini ya, ini faktornya, kita anggap dia sama dengan nol. Nah, maka nilai x sama dengan a. Nah, ini kita substitusikan ke fx, ke polinomialnya. Substitusi ke fx. Nah, jadi diperoleh FA. Ya, kita hitung bla 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 bla. Nah, nanti nilainya ya hasil akhirnya sama dengan nol. Nah, karena dia merupakan faktor dari si polinomial fx. Jadi agak mirip kan dengan teorema sisa. Nah, kalau di teorema sisa di sini kan bukan nol. Setelah kita substitusi, misal ya, kita substitusi ternyata hasil hitungannya adalah 5. Nah, berarti ini kan sisa. Nah, ya sisanya 5. Nah, jadi itu agak mirip sedikit dengan teorema sisa. Hanya saja di teorema faktor ini ya, hasil substitusinya adalah 0. Nah, ini saya hapus. Nah, kemudian di kalimat kedua, jika FA sama dengan nol, maka X min A adalah faktor dari Fx. Jadi X min A ini kita sebut faktor ya. Nah, ya kalau hasil substitusi ke polinomialnya sama dengan nol. Dengan kata lain tuh dia habis dibagi ya. Jadi bisa kita sebut begini, Fx habis dibagi oleh X min A. Nah, karena sisanya sama dengan nol, maka kita sebut juga X min A sebagai faktor dari Fx, dari polinomial Fx. Nah, ya, habis dibagi, tidak memiliki sisa atau sisanya nol. Nah, ini buktinya. Nah, ini kan buktinya ini dari teorema sisa nih. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya, fx habis dibagi x min a. Berarti kan sisanya 0. Kita tulis ini 0. Nah, kita substitusikan x sama dengan a. Jadi semuanya kita ganti a ya. Fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Nah, pembaginya adalah x min a. Sekarang kita ganti nih x-nya jadi a. Kita ganti a semua. Nah, terus sisanya kan udah tahu ya, karena habis dibagi sisanya 0, ganti aja. Nah, A dikurang A ini kan 0. 0 dikali HA dikali HA ditambah 0. Nah, berarti kan hasil akhirnya 0. Karena 0 dikali berapapun pasti 0. 0 ditambah 0 juga 0. Nah, berarti ini dia. FA sama dengan 0. Oke, jadi sebenarnya kalau teorema sisa udah paham, teorema faktor ini akan mudah dimengerti ya, karena mirip aja, hanya saja hasil substitusinya itu sama dengan nol gitu. Oke, ini saya kasih contoh sederhana ya, yang simple-simple aja. X kuadrat min 2x min 3. Nah, ini adalah polinomialnya, kita kasih nama fx. Nah, kita akan menyelidiki apakah X sama dengan X min 1 adalah faktor.
dari si fx. Nah, sekarang kita utak-atik dulu x min 1 ini ya. X min 1 kita anggap dia sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 1. Nah, sekarang satunya ini kita substitusikan ke fx. Kita ganti semuanya menjadi 1 ya. 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3. Nah, sekarang kita hitung 1 kurang 2 kurang 3. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, ternyata negatif 4 bukan 0 ya, bukan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa x min 1 bukan faktor. X min 1 bukan faktor dari fx. Nah, karena tadi hasil substitusinya bukan 0, melainkan negatif 4. Nah, negatif 4 itu berarti kan sisa bagi, ada sisanya. Ini sisanya nih. Nah, ini sisa baginya. Ya, bukan faktor berarti, karena masih ada sisa. Nah, sekarang kita coba lagi ya, kita selidiki lagi. Apakah X min 3 adalah faktor dari fx? Nah, X min 3 kita anggap sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Nah, kita substitusikan ke Fx. F3. Oke, kita ke rumus yang ini ya. Ke fungsinya, X-nya ganti 3 semua. 3 kuadrat, dikurang 2 kali 3, kurang 3. 9, kurang 6, kurang 3. Sama dengan 0. Nah, ternyata benar. Sama dengan 0. Pas ya, tidak bersisa. Nah, berarti X min 3 kita sebut faktor. Ya, iya. Nah, X min 3 faktor dari fx. Nah, itu untuk menunjukkan dia faktor atau bukan, kalian tinggal substitusikan aja. Ya, jadi fokus dengan pembaginya atau si faktor tadi ya. X min 3 dianggap sama dengan 0, berarti nilai X sama dengan 3. Nah, itu substitusikan ke polinom. Nah, terus ini tambahan ya. Kalau X min A itu disebut faktor dari fx ya, atau apa nanti nama polinomialnya, maka X sama dengan A disebut akar. Akar. Kalau nanti kita bicara tentang polinom apa persamaan polinom. Ya, kalau kita bicara tentang persamaan polinomial. Jadi ini nanti saya sekalian aja ya menjelaskan. Disebut akar dari persamaan fx sama dengan 0. Nah, itu persamaan polinomial. Nanti di persamaan polinomial kita akan mencari akar-akar. Oke, kita ke contoh dulu ya, yang ada di LKPD. Oke, ini contoh yang ada di LKPD. Nomor 1, tentukan nilai M jika X tambah 2 adalah faktor dari fx. Sekian-sekian. Nah, kita fokus di sini dulu. Yang dia sebutkan sebagai faktor kan X tambah 2. Kita anggap dia sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam polinomnya. Ganti X-nya semuanya menjadi negatif 2. Negatif 2 pangkat 5 dikurang 3 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah M kali negatif 2 kurang 2. Nah, jangan lupa, karena sudah diberi keterangan sebagai faktor, berarti nanti kan hitungannya akan menghasilkan sama dengan 0. Ya, berdasarkan teorema faktor tadi kan setelah kita substitusi akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung ya. Negatif 2 pangkat 5. Negatif 32. Min 3 kali min 2 pangkat 3. Nah, yang menang itu pangkatnya dulu ya.
Nah, dipangkatkan dulu jadi min 8. M kali min 2. Min 2M kurang 2. Nah, sekarang kita kali nih negatif 3 kali min 8. Jadi plus 24. Min 2M min 2. Nah, kita hitung ya. Min 32 tambah 24. Min 8. Min 8 dikurang 2. Min 10. Nah, sekarang hati-hati bolak-baliknya ya. Saya negatif 10-nya mau dihilangkan dari sebelah kiri. Berarti lawannya pengurangan adalah penjumlahan. Nah, kita tambah dengan 10. Jadi positif 10. Di sebelah kanan nih, jadi positif 10. Terus untuk dapat M, dia akan dapat M. Nah, ini dibagi dengan negatif 2. Oke, di sini perkalian ya. Min 2 kali M. Lawannya perkalian adalah pembagian. 10 bagi min 2. Nah, jadi ini semuanya dibagi dengan negatif 2. Nah, diperoleh negatif 5. Nah, itu dia nilai M yang dicari. Oke, hati-hati dengan operasi hitungnya ya. Nah, kenapa tadi sama dengan 0? Karena sudah ada keterangan bahwa dia sebagai faktor. Jadi udah pasti hasil substitusinya sama dengan 0 gitu. Oke, untuk yang nomor 2, polinomial fx dibagi x min 2 akan bersisa 5. Sisa. Nah, ya sisa. Di sini berarti kita menggunakan teorema sisa juga nih. Saya langsung saja ya. X min 2 kita anggap sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, kita substitusikan ke polinom F2. Karena ada sisanya 5, berarti F2 ini akan sama dengan 5. Gitu. Nah, kemudian kalimat berikutnya, X tambah 2 adalah faktor dari Fx. Nah, karena keterangannya faktor, berarti ini kita utak-atik dulu. X sama dengan min 2. Oke, saat kita substitusikan min 2-nya ke dalam polinom, ya, min 2 disubstitusi, dia akan sama dengan 0. Karena keterangannya faktor. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada sisanya, kita ikut sama dengan berapa sisanya. Nah, ini teorema sisa. Sedangkan yang faktor berarti udah pasti sama dengan 0. Hati-hati dengan tanda ya. Nah, bagaimana terus pertanyaannya, jika fx dibagi x kuadrat min 4, tentukan sisa baginya. Nah, di sini kan fx-nya kita tidak tahu ya, polinomialnya apa. Nah, berarti kita tulis dalam bentuk pembagi kali hasil tambah sisa. Nah, fx-nya nggak tahu ya sudah. Pembaginya x kuadrat min 4. Hasilnya juga nggak tahu, sisanya ditanyakan, tentukan sisa bagi. Nah, berarti sisa baginya ini nanti akan kita misalkan. Ya, kita misalkan jadi apa? Sebenarnya bebas mau jadi apa, ya, tapi dengan ketentuan dia bentuk linier atau degree-nya 1. Nah, jadi saya pakai bentuk AX tambah B. Ya, harus kita ingat lagi bahwa derajat dari sisa harus lebih rendah daripada derajat pembagi. Nah, di sini kan pembagi berderajat 2. Maka derajat untuk sisa bagi adalah 1. Nah, makanya bentuknya AX tambah B, linier. Nah, kita bisa tulis di sini sisanya ganti AX tambah B, permisalannya. Nah, kemudian pembaginya ini kan pangkat 2 ya, kuadrat ya. Nah, kita faktorkan. Difaktorkan biasanya cocok sesuai dengan yang ada pada soal, yang diketahui di soal. X min 2, X plus 2. Kalau terbalik tidak masalah ya, boleh. Nah, cek aja itu, pemfaktorannya pasti sesuai. Nah, kemudian yang bagian depan ini harus dijadikan 0. Ya, ini harus dijadikan 0. Bagaimana untuk membuatnya 0? Berarti kita substitusikan nilai X.
sama dengan berapa? Nah, jadi apa ya? Kita substitusikan 2. Nah, pasti cocok juga dengan yang diketahui pada soal tadi yang ini. Nah, kita masukkan 2. 2 kurang 2, 0. Ya kan? 0 dikali berapapun pasti 0. Ini yang saya garis tadi pasti 0 tuh. Ditambah yang bagian belakang A dikali 2. 2A tambah B. Nah, berarti kita peroleh nanti 2A tambah B sama dengan F2. Siapa F2? F2-nya adalah 5. Nah, dapat kita persamaan yang pertama. Nah, terus untuk yang berikutnya, kita bisa mensubstitusikan negatif 2. Nah, coba masukkan sini negatif 2. Ya, negatif 2 tambah 2 pasti 0. Ya kan? Nah, jadi yang bagian depan itu pasti 0. Tinggal di belakang aja kalian fokus A kali min 2. Berarti min 2A. Saya langsung saja ya. Min 2A tambah B. Berarti kita peroleh min 2A tambah B. F negatif 2 adalah 0. Nah, ini. Ini persamaan yang kedua. Negatif 2A ditambah B sama dengan 0. Oke, jadi dari persamaan pertama dan kedua, kita memperoleh SPLDV ya. Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, bisa kita tulis kembali apa yang sudah kita peroleh. Nah, ini sudah bisa kita eliminasi nih. Ya, saya tambahkan aja ya. 2A tambah min 2A, ini kan 0. B tambah B 2B, 5 tambah 0, 5. Berarti nilai B adalah 5 per 2. Ya, sekarang kita substitusi ke salah satunya. Saya mau yang ke pertama aja. 2A tambah B, B-nya 5 per 2, sama dengan 5. Nah, ini kita kumpulkan dulu ya ke sebelah kanan yang konstannya. Plus 5 per 2, lawannya min 5 per 2. Kita samakan penyebut ini. Nah, jadikan per 2. Jadi kalau mau ditambahkan di sini jadi 5 per 1 ya. Nah, supaya jadi per 2, berarti kita kali 2 semua ini. Nah, 5 kali 2, 10. 10 kurang 5, 5. Jadi 5 tadi ya, dikurang 5 per 2 adalah 5 per 2. Nah, lalu kita hilangkan lagi si 2 yang ini. Nih, masih ada kan koefisien 2. Kita apakan tuh? Kita bagi 2. 5 per 2 bagi 2. Nah, di sini yang harus teliti ya. Hati-hati. Jadi apa nih? Nah, 2 yang di penyebut ini bisa kita tambahkan jadi 2 per 1. Nah, sehingga bisa kita tulis 5 per 2 kali 1 per 2. Pembagian pecahan itu bisa jadi perkalian, tapi yang di penyebut nanti kita balik. 2 per 1 balik, jadi 1 per 2. Nah, lalu kita kali nih. 5 kali 1, 5. 2 kali 2, 4. Jadi deh, A adalah 5 per 4. Nah, sekarang lengkap kan? A sudah ada, B juga ada. Baru kita simpulkan. Kembali ke permisalan tadi. Tadi sisanya kita misalkan AX tambah B. Nah, sekarang kita ganti tuh si A-nya. 5 per 4. X. B-nya 5 per 2. Jadi deh, jangan diapa-apakan lagi ya. Tidak perlu disederhanakan. Seperti ini aja. Oke, topik berikutnya saya akan menjelaskan persamaan polinomial. Nah, persamaan polinomial ini sangat erat kaitannya dengan teorema faktor tadi ya. Nah, jadi bentuknya dari persamaan polinomial itu biasanya suatu polinomial, kita anggap aja namanya fx, sama dengan 0. Nah, gitu. Itu disebut persamaan polinomial. Terus nilai x yang memenuhi persamaan polinomial kita sebut sebagai akar. Nah, jadi maksudnya itu misalkan ya, misal x-nya sama dengan 1.
kita substitusi ke dalam polinomial, jadi F1, ya kan? Nanti dihitung, benar hasilnya sama dengan nol. Nah, maka si satu ini tadi, X sama dengan satu, ini kita sebut sebagai akar. Ya, akar dari polinomial fx. Jadi hampir mirip kan dengan teorema faktor ya. Nah, kalau X sama dengan satu kita sebut akar, maka X min satu kita sebut sebagai faktor. Faktor dari fx. Nah, jadi dia berteman ya dengan teorema faktor. Nah, terus semua nilai X, kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, biasanya kita sebut himpunan penyelesaian. Nah, misalnya X yang memenuhi persamaan tadi 1, 2, 3. Nah, ini kita tulis dalam bentuk himpunan. Ya, kita sebut himpunan penyelesaian. Nah, jadi misalkan pangkatnya ada 3 ya, pangkat dari polinomialnya 3, maka paling banyak akar realnya itu ada 3, paling banyak. Tapi bisa kok kurang daripada itu. Kalau di derajatnya 4, misalnya polinomialnya berderajat 4, berarti akarnya maksimal ada 4. Nggak mungkin melebihi ya. Nah, bagaimana kita mencari akar-akar dari persamaan polinomial? Oke, saya langsung ke contoh soal saja ya menjelaskannya. Soal yang pertama, X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 11X tambah 6 sama dengan 0. Nah, pertama kita pastikan dulu dia bentuk standar atau tidak. Masih ingat kan ya, bentuk standar polinomial? Nah, pangkatnya harus dari yang terbesar, lalu menurun hingga ke konstan. Nah, ini udah bagus kan? Terurut pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, lalu konstan. Berarti apakah bentuk standar? Iya, benar ya, sebagai bentuk standar. Nah, lalu kita cari nilai AN. AN itu apa? Koefisien dari variabel yang pangkatnya paling tinggi. Nah, di sini kan X pangkat 3 ya, yang pangkatnya paling tinggi. Apa koefisiennya? Koefisiennya adalah 1. Nggak ada angka tuh artinya 1. Kemudian kita cari A0. Apa itu A0? A0 itu konstanta. Nah, yang tidak ada variabel. Yang tidak ada variabelnya kan angka 6. Nah, itu sebagai A0. Ini simbolnya aja ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai K. Apa itu K? K itu adalah A0 si konstan dibagi dengan AN. Nah, konstan kita tadi 6 dibagi AN-nya 1. Berarti 6. Oke, udah dapat nilai K-nya. Lanjut, langkah berikutnya kita sebut faktor dari K sama dengan 6. Nah, kita sebutkan apa aja ini faktor-faktornya. Ya, faktor itu pembagi ya. Dan di sini kita harus eh, mengecek tandanya juga. Tidak hanya faktor positif, tapi juga yang negatif. Nah, jadi kita biasanya pakai tanda plus minus. 6 itu kan bisa dibagi angka 1. Terus bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan dibagi 6 atau dirinya sendiri. Nah, jangan lupa pakai plus minus ya. Nah, oke, sudah kita sebutkan faktor-faktor dari K. Kita kemudian lanjut dengan mensubstitusi nilai K ini. Nah, kita substitusi ke fx atau ke polinom ya. Anggaplah tadi namanya fx ya, ke polinom. Sampai kalian peroleh yang hasilnya sama dengan 0. Nah, harus sama dengan 0. Ya, karena tujuan kita akan mencari akar atau faktor ya. Nah, berdasarkan teorema faktor tadi kan kalau kita substitusi harus sama dengan 0. Nah, kita coba-coba aja nih. Kita coba-coba. Saya maunya coba satu aja deh yang mudah.
Nah, kita cobain ya. 1 pangkat 3 tambah 6 kali 1 kuadrat ditambah 11 kali 1 ditambah 6 sama dengan 1 tambah 6 tambah 11 tambah 6. Wah, kalau dilihat-lihat ini udah pasti bukan nol ya. Makin besar nih angkanya. Nah, sudah pasti bukan nol. Berarti bukan 1. Kita cek lagi. Wah, coba deh yang negatifnya. Kita coba lagi yang negatifnya. Jadi si X diganti dengan -1 semua. Nah, hati-hati dalam menghitungnya ya, terutama tanda -1 pangkat 3 -1. -1 dikuadrat kan +1. Berarti 6 kali 1. Ini 11 kali -1 -11 tambah 6. Berarti -1 tambah 6 -11 tambah 6. Wah, ini pas nih. Sama dengan 0. Nah, berhasil. Oke, ketemu sudah kita 1 buah. Nah, udah ada yang sama dengan 0 ya, berhasil. Nah, berarti X sama dengan -1 ini sebagai akar. Akar dari fx. Berhasil sudah kita temukan 1 akarnya. Nah, misalkan cara substitusi ini dirasa lambat ya, karena kan harus menebak-nebak nih. Baru 2 kali tadi kita nebak, belumnya lagi yang 2, -2, 3, -3, ya, 6 dan -6. Nah, silahkan aja kalian coba sendiri dengan cara substitusi tadi sampai diperoleh hasilnya 0. Nah, ini saya baru 1 ya, baru 1 buah akar, yaitu X sama dengan -1 akarnya. Nah, sekarang saya mau menggunakan cara Horner, karena saya rasa lebih hemat waktu ya pakai Horner. Nah, ini saya tulis dulu polinomialnya. Masih ingat kan ya cara Horner? Horner itu kan pertama kita lihat standar sudah atau belum kayak gitu. Sudah standar. Lalu kita tulis koefisiennya semuanya ya. Pangkat 3 koefisiennya 1. Yang X pangkat 2 koefisiennya 6. X punya koefisien 11, konstannya 6. Nah, terus tadi kan kita sudah berhasil menebak X sama dengan -1. Ya. Nah, kita cobain aja nih pakai Horner. Benar nggak nanti ujungnya 0? Kita coba. Yang pertama kan turunin dulu 1, lalu dikali -1, tambahkan jadi 5, kali -1, -5, tambahkan lagi 6, dikali -1, -6. 6 tambah -6, 0. Nah, benar kan 0? Ya, sisanya 0. Alias eh, dia benar sebagai akar. Ya, jadi ini benar sebagai akar. Dia harus bersisa 0, alias habis dibagi. Nah, setelah Horner ini, misalnya kalian mau melanjutkan lagi pakai Horner, bisa lanjutkan aja sini. Nah, ditebak-tebak lagi. Mau angka yang sama boleh, atau mau angka yang lain dicoba-coba. Pokoknya ujungnya harus 0. Misal, tadi kalau 1 udah gagal ya, yang positif 1. Saya coba yang 2 ya. 1 kali 2, 2. 5 tambah 2, 7. 7 kali 2, 14. Nah, ini bukan 0 nih, berarti salah. Berarti harus saya ganti. Bukan 2. Nah, kita coba yang -2. Nah, 1 kali -2, -2. Ditambahkan jadi 3. 3 kali -2, -6. Nah, ditambahkan 0. Nah, berhasil. Oke, berarti dapat nih. Akar yang berikutnya adalah X sama dengan -2. Nah, kalau mau lanjut lagi, silahkan. Kalau mau dilanjutkan lagi. Kalau tebak-tebakan saya sih -3 nih. 1 kali -3, -3. Nah, pas kan? 0. Nah, oke. Jadi, dapat kita tulis ya dalam bentuk himpunan penyelesaian akar-akarnya.
atau mau dalam bentuk pemfaktoran dulu bisa juga. Nah, kalau nulisnya pemfaktoran seperti ini. X min 1, X sama dengan negatif 1, itu nanti nulis akar ya, nulis faktor, maaf, menjadi X tambah 1. X sama dengan min 2, nulis pemfaktorannya jadi X plus 2. Terus X sama dengan negatif 3, ini kan disebut akar. Nah, nulis pemfaktorannya jadi X plus 3. Nah, seperti ini. Oke? Nah, sedangkan cara nulis akar tadi nilai X-nya sama dengan min 1, sama dengan min 2, sama dengan min 3. Nah, himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil biasanya. Yang paling kecil adalah negatif 3. Lalu negatif 2, negatif 1. Nah, ya, ini namanya akar-akar real. Nah, ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Kalau yang ini, yang saya beri kotak nih ya, ini namanya pemfaktoran. Karena ditulis dalam bentuk faktor-faktor atau pengali. Nah, seperti itu ya. Dia saling terkait antara pemfaktoran dan akar real. Jadi pastikan kalau mau pakai Horner, yang di belakang atau sisanya itu adalah nol. Jadi bebas aja sih mau pakai cara substitusi boleh. Nah, substitusi seperti ini cuma agak ribet aja biasanya kalau substitusi, apalagi kalau pangkatnya besar. Nah, kalau pakai Horner lumayan memakan kertas, tapi lebih simpel saya rasa. Jadi disarankan pakai pensil dulu ya. Kalau misalkan sisanya ternyata bukan nol, bisa dihapus, bisa dicoba lagi dengan yang lain gitu. Nah, angka yang nanti dicoba-coba, entah pakai Horner atau substitusi, yang ini aja, ini, ini aja yang kalian substitusi ya. Faktor dari K tadi. Nah, disebutkan apa aja, jadi itu aja yang diuji coba. Jangan pakai angka di luar dari itu ya. Oke, semoga bisa dipahami cara menentukan akar dari persamaan polinomial. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.